Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Maila Adeka. Oke teman-teman, hari ini kita akan membuat tutorial atau cara menggunakan mesin suction yang biasa digunakan untuk pasien yang tidak sadar pada rumah sakit atau klinik-klinik atau tempat nakes yang ada. Jadi teman-teman, biasanya mesin ini atau mesin suction ini digunakan untuk menghisap lendir atau benda-benda cairan yang ada di tenggorokan pasien yang tidak sadar. Oke teman-teman, di sini ada kabel. Di sini ada selang suctionnya untuk ke mesin. Nah, jadi kita akan menyambungkan bagaimana cara menggunakannya. Nah, di sini ada tombol on off untuk menghidupkan dan mematikan mesinnya. Oke, teman-teman. Nah, di sini ada 4 jarum untuk melihat tekanannya. Nah, di sini di belakang kita bisa lihat di belakang ini ada tempat untuk menyambungkan kabel yang tadi. Nah, di sini ada lubang 3 atau colokannya yang di kabel itu harus sesuai teman-teman. Kalau tidak akan bisa menyambungkan ke mesin dan ke listrik. Jadi mesin suction ini menggunakan listrik, kita sambungkan dengan kabel. Nah, di sini ada tempat penyimpanan yang kita hisap dari tenggorokan pasien. Nah, di sini jangan lupa ini harus kita buka terlebih dahulu atau kita tutup dengan rapat-rapat ya guys, jangan lupa. Kalau tidak rapat-rapat untuk sambungan itu, maka untuk penghisapan itu tidak akan bisa karena terdapat udara yang keluar. Nah, jadi kita buka terlebih dahulu guys. Apa yang ada di dalam? Di dalam ada selang suctionnya untuk ke pasiennya guys. Nah, di sini ada terdapat 2 filter untuk kita gantikan yang pada mesin. Nah, itu selang suction ada beberapa ukuran, bisa untuk bayi, dewasa, itu berbagai ukuran guys. Oke, langsung saja kita coba sambungkan satu persatu. Dari kabel terlebih dahulu kita colokkan atau kita pasangkan ke belakang mesin tadi. Sudah terdapat tempat kabelnya. Nah, jadi kita lihat ada 3 titik yang harus kita masukkan. Sesudah masukkan, kita sambungkan ke listrik. Nah, jadi kita colokkan, kita pasangkan. Setelah kita pasangkan, lanjut kita untuk ke mesinnya. Nah, di situ ada tombol on off. On untuk menghidupkan dan off untuk mematikan mesin guys. Jangan lupa ya. Jadi kita lihat ini ada on ada off. Nah, jadi kita tekan on aja untuk menghidupkan mesinnya. Ini suaranya guys. Nah, jadi suaranya seperti ini ketika sudah dihidupkan guys. Oke, mantap kan? Suaranya tidak terlalu besar, jadi enggak terlalu berisik. Di sini ada tempat jarum melihat tekanan ketika kita sudah menghidupkan mesinnya. Nah, kini kita sambungkan ke selang ini untuk ke tampungan atau penampungan dari yang kita hisap nanti dari tempat pasien. Nah, jadi kita pasangkan terlebih dahulu. Nanti ada kita sambungkan ke selang suction yang kecil. Nah, jadi untuk selang suction ini ada berbagai macam guys. Dari beberapa nomor, bisa untuk bayi, bisa untuk dewasa. Nah, kita gunakan sesuai dengan ukuran yang ada untuk bayi atau dewasanya guys ya. Nah, dipastikan untuk menghisap dengan menggunakan suction ini kita harus memastikan itu rapat. Memastikan rapat, tidak ada udara yang keluar. Nah, jadi kita hidupkan mesinnya. Setelah kita hidupkan, maka kita akan mengatur tekanan yang akan kita gunakan untuk dengan pasien, apakah itu bayi atau dewasa. Nah, jadi kita melihat bagaimana tekanannya ketika diuji coba untuk menghisap kalau ke pasien. Nah, segitu tekanannya. Jadi kita bisa kecil dan besarkan. Nah, coba kita yang besar. Nah, itu ada jarum melihat tekanan dari daya hisap oleh mesin ke pasien. Nah, jadi kita harus hati-hati guys. Jangan sampai kita dengan bayi dan dewasa kita sama ratakan. Takutnya itu membuat iritasi di daerah mulut atau tenggorokan pasien ketika kita melakukan hisapan.
Nah, jadi setelah kita hisap itu maka akan masuk ke penampung atau tempat cairan itu akan dihisap, guys. Nah, jadi kita bisa kecilkan dan besarkan ketika ingin mematikan. Tekannya kita turunkan lagi dan kita lakukan penekanan pada tombol off. Nah, jadi untuk membuangnya, guys, setelah kita hisap kita buka kuncinya terlebih dahulu, penahan tadi. Nah, jadi kita tarik ke atas pada tabung tempat penyimpanan cairan tadi. Nah, setelah itu kita bersihkan, setelah itu keringkan, maka kita letakkan kembali ke tempat semula. Dan setelah bersih kita tutup kembali. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.